Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 AMDAL A hendak mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu AMDAL, dokumen AMDAL. Next slide. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Rita Kalisa, Yusuf Lestari, Nikoman Dewi Sri Ayu, Irwan Gunawan, Amro Rokantorik, Nifas Sabila, saya sendiri Muhammad Eskoleh Putra, Marco dan Yusuf Tohang, Aditya Khairul Rahman, Indah Febriana Sani, dan Yusnita Sitorus. Next slide. Sebelum masuk ke dokumen AMDAL-nya dulu, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengenai komponen lingkungan yang terkena dampak dari perusahaan pertambangan batu bara. Nah, ini akan disampaikan oleh teman saya, Irwan Gunawan. Kepada Irwan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ada yang pertama, ada komponen geofisika kimia, yaitu ada iklim. Iklim di Indonesia, terutama di Lampung Selatan ini ada dua iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan itu biasanya terjadi pada bulan November sampai Februari, sedangkan musim kemarau itu biasanya terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Dengan adanya iklim ini, penambangan batu bara memiliki emisi yang cukup untuk berpengaruh kepada pemanasan global walaupun kecil. Next. Selanjutnya ada topografi. Daerah Lampung Selatan ini memiliki topografi yang bergelombang dan berdataran tinggi. Dengan adanya pembangunan tambang, sebagian besar wilayah tersebut akan dibersihkan atau diratakan. Next. Selanjutnya ada geologi. Di daerah Lampung Selatan ini terdapat endapan-endapan mineral yang belum diketahui. Jadi dengan adanya penambangan batu bara ini akan dapat dilihat apa saja yang ada di dalam bumi Lampung Selatan tersebut, seperti halnya batu bara dan panas bumi. Next. Selanjutnya ada tanah. Tekstur tanah di Lampung Selatan cukup beragam, mulai dari halus, licin, dan kasar, dengan perbukitan sedang dan dekat dengan pantai. Selanjutnya daerah kawasan Lampung Selatan itu tidak berpotensi gempa. Next. Selanjutnya ada komponen biologi. Yang pertama ada flora darat. Daerah kawasan Lampung Selatan itu merupakan kawasan pertanian dan perkebunan besar, yaitu merupakan daerah kawasan agraris. Sehingga penambangan tidak terlalu berpengaruh terhadap flora-flora yang ada di kawasan tersebut. Next. Selanjutnya ada fauna darat. Kawasan Lampung Selatan memiliki beragam fauna dan yang sedikit. Juga tidak adanya jenis fauna yang harus dilindungi secara khusus di Lampung Selatan ini, sehingga kegiatan penambangan dapat dilanjutkan. Next. Selanjutnya ada komponen sosial ekonomi dan budaya. Pada komponen ini, PT Bukit Asam yang terkena dampak berupa pengaruh kondisi dan kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi kesehatan, yang kedua ada mata pencaharian, yang ketiga ada pendapatan, yang keempat ada fasilitas perekonomian, yang kelima ada norma-norma, dan yang terakhir ada pendidikan. Next. Baik, sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Irwan. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi rencana yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Marco dan Yusuf. Pada Marco, dipersilakan. Lanjut ke kegiatan lainnya yang ada di sekitar lokasi rencana.
Pada kegiatan yang ada di PT Bugi Asam di daerah pemukiman tersebut, ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga ada kegiatan lalu lintas untuk mobilisasi antar masyarakat untuk melakukan kegiatan aktivitasnya masing-masing dan juga kegiatan bersosialisasi antar masyarakat. Oke, lanjut. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait matriks. Yang pertama itu komponen, ada 4 komponen yang kami lakukan untuk memetakan terkait kegiatan perusahaan, kegiatan pembangunan PT Bugi Asam tersebut dan juga komponen lingkungannya. Nah, yang pertama itu bagian komponen lingkungan geofisik kimia. Nah, di bagian geofisik kimia, komponen kegiatan yang berpengaruh itu adalah konstruksinya dan juga bagian operasi serta pasca operasi. Nah, sedangkan di prakonstruksi belum termasuk dalam kualitas udara karena itu masih terhadap masyarakat, pendekatan terhadap masyarakat. Dan juga di bagian kebisingan, medan listrik, dan juga stabilitas tanah, penggunaan lahan dan ruang serta kualitas permukaan itu masuk ke dalam komponen lainnya kecuali komponen prakonstruksi. Nah, lanjut ke komponen biologi. Terkait komponen biologi ada 3 komponen yang kami petakan, yaitu yang pertama flora, fauna, dan biota laut. Nah, pada komponen ini kami komponen kegiatan yang berpengaruh dari komponen lingkungan yang ada, yaitu dari kegiatan komponen konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Nah, untuk sosial ekonomi budaya, nah kami memetakan ada 6 dalam sosial ekonomi dan budaya, yaitu kesempatan kerja, peluang berusaha, pendapatan masyarakat, harga tanah, bangunan dan tanaman, transportasi dan lalu lintas, dan persepsi masyarakat. Nah, ini masuk ke dalam prakonstruksi. Ini seperti pendekatan terhadap masyarakatnya dan untuk memberikan perspektif positif terhadap masyarakat terkait pembangunan PT Bukit Asam. Dan juga di bagian transportasi dan lalu lintas itu kami juga mengkaitkannya ke kegiatan operasi karena mobilisasi terkait penambangan itu sangat berkaitan erat dengan kegiatan operasi karena mobilisasi dari alat angkut mobil pertambangan dan juga mobilisasi dari masyarakat setempat terkait kegiatan sehari-harinya. Oke, lanjut ke bagian komponen terakhir yaitu kesehatan masyarakat. Nah, ada 3 yang kami petakan, yaitu yang pertama sanitasi lingkungan. Terkait sanitasi lingkungan, kami memetakan dalam kegiatannya itu ada di bagian kegiatan konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Nah, untuk sanitasi lingkungan itu kami lebih memetakan komponen kegiatannya itu berpengaruh ke bagian dari kegiatan kami itu ya pasca operasi. Untuk sanitasi lingkungannya dan juga gangguan kesehatan itu juga ke bagian pasca operasi. Setelah operasi, maka hasil dari kegiatan operasi itu yang akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakatnya. Itu makanya kami memberikan di pasca operasi dan juga kecelakaan kerja itu dapat dikomponenkan ke dalam konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Sudah pasti. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Gaiska sebagai moderator. Baik, terima kasih Marco. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kerangka acuan. Kerangka acuan ini akan dijelaskan oleh teman saya Dwi Putrestari. Kepada Dwi, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka acuan. Jadi pertama di sini ada latar belakang. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, sehingga pertambangan merupakan salah satu usaha industri yang dapat diandalkan untuk mendatangkan devisa negara bagi Indonesia. Selain itu, industri pertambangan juga menciptakan lapangan kerja di kabupaten dan kota, di mana merupakan sumber pendapatan asli daerah. Pertambangan adalah sebagai atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
Next. Kemudian tujuannya yaitu pertama, untuk mengidentifikasi rencana kegiatan dan atau yang akan dilakukan menimbulkan dampak pembangunan bagi penambangan bagi masyarakat. Kedua yaitu untuk mengidentifikasi rona lingkungan hidup awal pada pembangunan pertambangan yang terkena dampak di sekitar lokasi rencana kegiatan. Ketiga, untuk mengidentifikasi prediksi dampak penting dan evaluasi terhadap dampak lingkungan. Next. Pemrakasa. Pemrakasa kegiatan studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup AMDAL penambangan batu bara di Kecamatan Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung oleh PT Bukit Asam. Pelingkupan. Berdasarkan Permen LHK Nomor 4 2021, kegiatan pertambangan batu bara merupakan kegiatan usaha yang wajib AMDAL untuk PT Bukit Asam. Ada beberapa data yang diperoleh yang sesuai dengan kriteria wajib AMDAL. Di antaranya yaitu luas perizinan lahan total dengan total luasan 2.200 hektar. Kriteria selanjutnya yaitu kapasitas produksi di PT Bukit Asam, yaitu 24.758.82 ton. Laporan pembangunan keberlanjutan di PT Bukit Asam tahun 2021 yang memenuhi kriteria wajib AMDAL yaitu 16.458.000 ton per tahun. Sedangkan untuk material penutup yang dipindahkan untuk menimbun bekas tambang total sebesar 14.389 BCM, yang dimana memenuhi kriteria wajib AMDAL sebesar 4 juta BCM per tahun. Dari beberapa kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Bukit Asam merupakan perusahaan yang wajib AMDAL dengan memenuhi semua kriteria wajib AMDAL berdasarkan Permen LHK Nomor 4 2021. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih pada Dewi Sri. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya kita sudah mulai masuk ke AMDAL. Yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Amro Utorik. Pada Amro dipersilakan. Atau AMDAL. Oke, next. Untuk pertama kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Yang mana ringkasan dampak penting hipotetik yang telah dikaji ada 4. Yang pertama prakonstruksi, 2 konstruksi, 3 operasi, dan 4 pasca operasi. Yang mana yang masing-masing indikator tersebut memiliki poin-poin tertentu yang terlampir di layar berikut. Oke, next. Pada bab 2-nya adalah deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal. Yang pertama ada geofisik kimia, yang mana kondisi iklim di wilayah Lampung Selatan mengalami iklim global seperti fenomena badai El Nino dan El Niño. Untuk komponen biologi sendiri, untuk wilayah Lampung Selatan terdapat banyak vegetasi, salah satunya vegetasi mangrove adalah komunitas tumbuhan tropis yang berada di daerah tepi pantai yang memiliki kemampuan adaptasi pada perairan. Oke, next. Pada bab 3 ini ada perakiraan dampaknya. Nah, untuk dampaknya ini kita kaji berdasarkan pada lampiran PP nomor 22 tahun 2021, yang mana harus diperhatikan dalam penyusunannya. Dampak diantaranya berdasarkan dampak
dengan proyek perkiraan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh setiap dampak penting hipotetik. 2. Terdapatnya perbedaan besarnya dampak tanpa proyek dan dengan proyek dalam batas waktu tertentu. 3. Besar dampak penting yang ditetapkan dalam waktu kajian didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Dan 4. Analisis mengenai perkiraan dampak penting hipotetik menggunakan metode yang telah digunakan. Oke, next. Baik, terima kasih kepada Amro. Untuk evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan akan saya jelaskan sendiri. Berarti dengan hadirnya perusahaan PT Bukit Asam, nah di kasusnya itu di Lampung Selatan, itu bisa ada dua dampaknya, yaitu positif dan negatif. Nah, diharapkannya itu untuk dapat positifnya, Bukit Asam itu dapat menambah devisa bagi negara dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat di sekitar daerah Bukit Asam. Namun PT Bukit Asam juga yang pertambangan batubara itu juga dapat menjadi kegiatan yang menghasilkan limbah dan kandungan bahan-bahan yang berbahaya, dan itu juga dapat mencemari perairan dan lingkungan sekitarnya. Next. Next slide. Next slide. Evaluasi secara holistik. Nah, evaluasi ini terdiri dari tiga, yaitu dilakukan oleh proses sosialisasi mengenai kegiatan tambangan, negosiasi, dan dapat menguntungkan kedua belah pihak, dan baik pihak perusahaan maupun pihak masyarakat setempat. Lalu diharapkan pemerintah setempat lebih mengenalkan AMDAR kepada masyarakat luas, dan diharapkan juga adanya pengawasan lebih ketat mengenai pembukaan kegiatan tambang di sekitar daerah Tarahan, yaitu Lampung Selatan. Next slide. Nah, untuk arahan pengelolaan lingkungan itu ada mengurangi keresahan masyarakat, lalu ada mengurangi pendapatan warga sekitar, lalu penurunan kualitas udara ambien, kepadatan lalu lintas, dan meningkatkan kemiskinan dekat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan PT Bukit Asam yang dilakukan sudah memenuhi standar, namun dibutuhkan pengawasan yang rutin agar perusahaan tetap konsisten dalam melaksanakan AMDAL. Oke, next slide. Selanjutnya ada dokumen RKL dan RPL akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hanifah Sarabila. Kepada Hani, silakan. Baik, untuk dokumen RKL dan RPL, pada kegiatan pertambangan batubara PT Bukit Asam, yang pertama itu ada maksud dan tujuan, di mana RKL dan RPL ini disusun untuk menjadikan sebagai dasar atau pedoman untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan dampak negatif yang akan terjadi oleh berbagai dari kegiatan yang dilakukan, serta berupaya untuk meningkatkan dampak positif secara terpadu dan terencana. Next. Di mana terdapat pengertian dari RKL. RKL merupakan rencana pengelolaan hidup yang direkomendasikan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkarsa dan pemerintah sebagai pengawas. Sedangkan RPL atau rencana
pemantauan lingkungan hidup digunakan sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh dan mendeteksi awal dari sistem pengelolaan lingkungan yang dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator dalam melakukan evaluasi penataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanifah Salsabila. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Titania Kalisa. Kepada Titania, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu rencana pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup oleh PT Bukit Asam dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dampak penting yang dikaji dalam dokumen ANDAL. Hasil perkiraan dampak dalam dokumen ANDAL yang harus dikelola seperti komponen geofisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Next. Dan selanjutnya, pemantauan lingkungan dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan dampak penting akibat kegiatan penambangan batu bara yang ada di PT Bukit Asam. Dampak lingkungan yang dikelola terdiri dari 3 jenis, yaitu berdasarkan jenis dampak, sumber dampak, dan indikator parameter. Bentuk pemantauan yang dilakukan mencakup metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pantau, dan waktu. Adapun dampak lingkungan yang dikelola ada 2, yaitu 1, munculnya pemikiran negatif masyarakat mengenai usaha tambang, yang kedua, kesempatan kerja dan peluang usaha. Sekian. Baik, terima kasih pada Titania atas pemaparannya. Demikian juga pemaparan dari kelompok 4A. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua.